Icake maling karo icake kiai iku apik endi? Lah ngoten. Dadi Imam An-Nabhani radhiyallahu anhu. Jadi syarrul asrar mangkana solihan fasyarru alaihi sulh. Sak elek-eleke wong iku wong elek sing icake wong apik. Nah, mulane kalau kita sudah mulai baik sing tanggung jawab juga mempertahankan kebaikannya. Ini beberapa. Jadi kenapa bencana ndak milih-milih orang? Karena sebenarnya yang punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu orang, bukan alam. Nek wong iku sing maling ditangkep, gak terbukti ya diculno kan ngono. Iki lak nek wong, nek gluduk gak iso milih-milih ngono. Ya enggak ya pakai tak samber ngono wae ya sembuh. Sapa sing kenek, sapa sing ora kenek. Nah, oleh karenanya maka jadikanlah kamu di tempat yang selamat ketika keadaan itu tidak selamat. Nah ini istimewa nih kata-katanya ini. Jadilah kamu orang yang selamat di tempat yang tidak selamat. Nah, mereka-mereka yang sholihin meninggal karena bencana, maka di dalam hukum Islam disebut syahidud dunya. Syahidud dunya artinya syahid dunia. Dia insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tetap harus disalati, harus dikafani. Kalau syahidud dunya wal akhirah itu tidak usah disalati, seperti perang apa itu. Tidak tahu kalau teroris itu disalati apa enggak. Kalau menurut saya disalati karena itu tidak perang. Teroris itu kan ngebom dhewe, ora ndek ora ana wong ape ngebom dhewe kok ndek ngebom kan ngono. Sece ndek perang gerilya karo Londo. Nah itu misalnya. Itu syahidud dunya wal akhirah. Nah, teroris itu ya saking berjuang ngawur gitu saja. Tapi dia ya tetap harus disalati. Karena kita tidak tahu bagaimana Allah menilainya. Imam An-Nabhani radhiyallahu anhu, pada saat-saat ada bencana Allah memberi waliullah di situ. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah itu ya kepercayaan Allah. Ini kalau dibahasakan yang gampang itu. Orang-orang di bawah nubuwah kenabian, di bawah kenabian ada wilayah. Nah, wilayah artinya kewalian. La ya'riful wali illal wali. Siapa wali itu orang lain tidak tahu kecuali sesama walinya. Jadi kita tidak punya kewajiban untuk mengakui si A si B wali, itu tidak ada kewajiban. Dong kita bukan wali kok. Kalau kita wali tahu dengan sendirinya, oh ndek padha iku kancaku. Tapi nek ana wong ngaku wali, wah itu wali-wali daya itu. Ana wong ngaku nek wong gak ngandel muring-muring, wah tambah ruwet. Jadi di dalam kitab Karomatul Aulia ini yang saya baca ini, waliullah adalah mereka yang dipilih oleh Allah untuk menjaga amanat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar di bawah nubuwah, di bawah kewalian, di bawah kenabian. Kalau wali tidak mendapat wahyu, kalau nabi mendapat wahyu. Wali ini namanya hatif. Hatif itu ya kalau umpamanya
handphone itu dapat SMS lah dari yang maha kuasa, karena sinyal-sinyalnya ada, baterainya cukup, nomornya bener. Awak-awak kadang nomor bener, baterainya gak ono, atau baterainya ono, sinyalnya gak ono. Kadang-kadang sinyal gak ono, baterai gak ono. Kadang HP pancen gak duwe ya Pak. Tadi gambarannya ngono, gambaran itu. Sehingga karena ndak cocok nomornya, ndak cocok sinyalnya, ndak bisa masuk sinyal-sinyal itu. Nah, udara kita ini penuh sinyal zahir dan penuh sinyal batin, penuh sesak. Cuma kene karo, ngene gak ketok. Sampean jajal wong sak donya iki pirang miliar, Pak. SMS kabeh, lu gak ruwet lagi iki. Tapi yo goleki nomor kono iki gak keliru ngono lho itu. Mama iki sing jurusan Al-Hikam gak keliru, ndak ngantek keliru tok ndruju barang ngene enggak. Ya pas saja. Nah, seperti itulah hatif itu gambarannya. Jadi di udara, cuma kita ini wong ndak punya sinyal. Jadi yang nggak kampiran, cuma kampiran sawan, kampiran muring-muring. Ini semuanya inna auliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa mereka tidak punya rasa takut dan tidak bisa rasa susah? Karena sudah tidak merasa punya kebutuhan kecuali yang diperintahkan Allah. Ya bar nek ngono. Wong wedi, wong kuwatir iku lak mergo wedi kelangan to. Nggih to? Wedi nek apa yang saya punya ini lepas kan gitu. Lah nek orang sudah tidak merasa kebutuhan apa-apa, rumangsa dicukupi, lan ora duwe karep apa-apa, kejaba karep kok sinyal-sinyal iku. Lah apa ada khaufun alaihim? Sampeyan wedi kuwatir mergo duwe dhuwit, kuwatir gak cukup. Lho kuwatire iki mergo kuwatir gak cukup, kuwatir kok ditagih wong anu. Nah, ketika semuanya itu tidak ada, namanya khalin, takholli, dia kosong. Nah, kosong bukan berarti melompong. Kosong berarti dikosongkan hatinya, tidak mempunyai kehendak apa-apa kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Jadi dia tidak murid tapi murad. Murid itu orang yang punya kehendak, kalau murad itu orang yang dikehendaki. Iku ngono-ngono awak kan isih ada. Ngawak iki duit isih ono, kuwatir tok nek gak cukup, ngene gugup kok. Apa maneh gak ndek duit ditagih wong, wah semeret berat. Kenapa ditagih? Sregep utang kan. Jadi ini semuanya terhindar kepada aulia Allah. Jadi pada saat-saat bencana, pada saat-saat di luar bencana, Allah meletakkan para aulia itu pada semua tempatnya untuk memberikan bimbingan langsung atau tidak langsung kepada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza zahara fi'lul khariqin lil 'ati 'alal insan fadzaka imma ayyakuna makrunan bid da'wa aula ma'ad da'wa. Oleh karenanya kalau ada orang-orang yang mengaku bilang wali itu ndeke akon-akon apa tenan. Nah niku didelok ae. Nek sing ngakoni ku awake dhewe itu bertentangan dengan prinsip kewalian. Tapi kalau ada orang aneh, iki wali apa dukun, kan repot itu. Apa sulapan, kan ono sulapan kan aneh juga. Jadi khariqun lil 'ada artinya di luar kebiasaan itu tidak mesti wali. Tidak mesti wali.
Karena bisa juga bisa juga keanehan itu dari luar jalur Allah Subhanahu wa taala. Misalnya wong kesetanan terus mangan pari kan aneh. Mangan beling. Oh, iku jaran kepang ku wali Allah ya gak iso. Oh, jaran kepang. Oh, gara-garane mergo aneh ngono to ora iso. Jadi khariqun lil adah di luar kebiasaan itu tidak mesti wali. Wali memang punya di luar kebiasaan, tapi dia tidak mengatakan di luar kebiasaannya itu. Jadi orang biasanya tahu dengan sendirinya, dan mesti nutup-nutupi gitu. Nah, itu sing tenan. Karena barang siapa mempunyai kelebihan-kelebihan, terutama hubungannya dengan Allah, dia tidak boleh membuka kepada orang awam. Nah, yang penting ini saya ingatkan dulu ya, saya ini khawatir kalau bencana menggok maneh ning Jawa Timur kan repot. Ya soalnya nomor-nomornya kan ono seperti Semeru kan nomor-nomor sing bisa dihampiri kan Gunung Arjuna. Ya, karek nunggu sinyal kan lho. Nomor kok Arjuna kayak gelengane ngliyep sing segara kidul ya ampune nomor-nomor yang durung dipasang. Ya nomor sing 10.000-an niku. Kena dipasang ning HP kena sinyal tit wis. Budal ngono. Nah, siapa yang ngatur ini semua? Allah. Bukan kita yang ngatur. Tetapi dalam keadaan aman maupun dalam keadaan bencana, berusahalah jadi orang baik di tengah keadaan yang tidak baik, jadilah orang soleh di tengah keadaan yang tidak soleh. Jadi keselamatan itu di situ, keselamatan secara hakikat. Kalau secara syariatnya itu ad-du'a wal muraqabah, jadi doa dan kewaspadaan. Doa-doa pun ini tidak diterima kalau doa itu bertentangan dengan tingkah laku orang. Idza khalafat du'a al-amal fa ghalabal amal 'ala du'a. Ini rumusannya. Kalau donga itu bertentangan dengan tindakan orang itu, sing menang iku sing tindakan wong iku. Ditudungani ngene. Donga kan njaluk. Kalau tindakan kan sudah konkret. Donga supaya gak banjir, tapi dibabat alase. Iki akhirnya menang banjir apa menang donga nih? Nah itu. Dari sini ada idza khalafat du'a al-fi'la fa ghalabal fi'lu 'ala du'a. Apabila permohonan doa bertentangan dengan tingkah laku orang, maka yang dimenangkan adalah tingkah lakunya. Nah, sehingga terus nek kue kepingin, kalau kamu ingin doanya itu mustajab, doa ini harus sama satu jurusan dengan pekerjaan. Nah, itu bedane wong saiki kan mbiyen nek ngono. Nah, dulu wong njaluk selamat lah paling hati-hati. Kan ngono. Wong njaluk sehat, mangane biasa. Saiki njaluk sehat sembarang dipangan. Geragase ngalah-ngalah ya masyaallah. Gelegeken niku durung leren, padahal wis gelegeken. Nah, lah dulu kan orang makan yang dimakan ya sederhana, jadi sehat, awet. Penggaweane padha mbek olahraga, macul ning sawah. Kan perlu mbek olahraga. Ngusungi brojol, mikul, olahraga semua. Lah awak-awake gaya tok, Pak. Gaya lompoken ya akhirnya sembarang kalir. Biyen masa ana lara gula barang masa ana iku. Ulungane apa kanker-kanker barang ngono. Sik kait saiki ya. Biyen senep ngelu wis iku tok.
Kena apa? Mereka gak roh jenenge liya gak roh. Dadi pokoke senep iku apa mau pokoke gak ngerti pokoke senep ngono tok mbek ngelu, ambek krekes-krekes ya wis. Saiki masyaallah jenenge tok lho mblenger. Nah, ini semuanya jadi jangan sampai permintaan kita itu bertentangan dengan apa yang kita lakukan yang menutupi istijabut doa. Nah, kalau kita ingin dongonya mandi seperti ulama dulu, orang dulu, ya niru itu, insya Allah sama dulu sama sekarang. Yang kedua, doa untuk umat lebih istijab daripada doa untuk diri sendiri. Saya ndonga golek duit gawe omahku dhewe. Suwi 5 tahun lagi dadi omahe. Ndonga gawe pondok durung 5 tahun nih, jadi sakmene gede nih. Karena sebenarnya Allah tidak memberi saya, Allah memberikan umat melewati saya, itu bedanya. Maka ojo medit-medit ndongakno wong umat. Kalau ndongakno wong atau umat, kita akan seperti talang. Meskipun tidak jadi belumbang, akan kelewatan air itu. Waqad syarahnaha fi surati Ali Imran fala nu'iduha. Jadi ini ada pendapat surat Ali Imran paling bagus dibaca ketika ada bencana-bencana begini. Semua satu surat. Ali Imran itu kan tidak terlalu panjang, atau dicicil kan tidak apa-apa. Seperti surat Yasin biasanya ada hubungannya dengan alam. Kenapa orang meninggal bacakan surat Yasin? Ya karena pertama perintah Rasul, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin untuk mayit-mayit kamu. Nah yang kedua, surat Yasin itu isinya memang alam. Alam dunia, alam laut, alam kubur, alam malaikat, begitu. Sehingga kalau dibaca memang sangat cocok isinya dengan hubungan lintas alam. Termasuk alam zahir kepada alam gaib dan sebagainya. Ya, yang penting mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang jembar. Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang berkah. Mudah-mudahan diberi anak soleh dan solihah, suami yang tanggung jawab, istri yang taat. Semoga keluarga kita diberi husnul khotimah dan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil unqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij an-nar bil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafas bi'adati kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Salamun ala Nuhin fil alamin istajib lana amin faqudi adabirul qaumil ladzina zalamu wasbahu la yura illa masakinuhum kadzalika nazil qamar mujrimin
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.